Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi 10, yaitu tentang desain balok persegi tulangan rangkap. Sebenarnya secara teori, secara konsep sudah dibahas di sebelumnya. Di sesi ini kita akan membahas tentang contoh kasus dan dilanjutkan nanti ada tugas yang harus dikerjakan supaya untuk latihan. Subtopik bahasan kita kali ini yang pertama kita akan mengulang membahas tentang desain balok persegi tulangan rangkap. Kalau yang sebelumnya itu sebenarnya kita membahas analisis. Nah, di sesi ini kita akan membahas tentang desain gitu. Jadi bedanya itu, tapi prinsipnya sama. Hitungannya itu sama, hanya saja output dan inputnya yang berbeda. Jadi seperti itu. Bedanya dengan pertemuan sebelumnya, yang sebelumnya itu analisis, yang sekarang adalah desain. Kemudian nanti di akhir ada tugas yang harus dikerjakan. Desain balok tulangan rangkap secara penampang ditetapkan atau dipilih dulu. Mutunya berapa, mutu betonnya, mutu bajanya juga. Jadi kalau kita bicara desain kita sudah punya bebannya, tapi kita belum punya penampangnya dan isinya dan tulangannya. Tapi kita sudah menetapkan kuat tekannya untuk betonnya dan kuat leleh dan modulus elastisitas untuk bajanya. Oke, di sini kita pilih FC aksennya 25 MPa. Kita langsung masuk ke contoh kasus ya supaya lebih mudah dipahami. FC aksennya 25 MPa, kemudian mutu bajanya dengan FY 390 MPa dan modulus elastisitas 200.000 MPa. Beban mati yang bekerja berupa berat sendiri baloknya dan berat plat dan finishingnya yang di atas balok diketahui totalnya 19,44 kN per meter. Sedangkan beban hidup diketahui 26 kN per meter. Nah, yang harus dilakukan adalah merancang balok sampai dengan penulangannya, baik pada daerah momen negatif maupun momen positif, kemudian dibuat detailing dan gambar penulangannya. Nah, ini bedanya dengan analisis. Kalau kita bicara desain, nanti outputnya adalah sketch. Jadi, kita outputnya itu adalah penampang betonnya, kemudian kebutuhan tulangan, sampai detailing gambarnya, detailing penampangnya, sketsa gambarnya. Oke, kita perkirakan dulu dimensi baloknya. Jadi untuk strukturnya seperti ini. Ada dua bentangan, yang pertama bentang balok menerus, yang kedua adalah cantilever. Bentang AB adalah cantilever, bentang BC adalah balok menerus. Jadi kita ambil pakai asumsi untuk cantilever, ambillah L per 7, L-nya 2000 dibagi 7 ketemu 285, kemudian yang bentang BC, L-nya 5000, dibagi 15 ketemu 333 mm. Angka 7 dan 15 dari mana? Silakan dibuka kembali di materi sesi sebelumnya. Kemudian untuk bentang LAB dan LBC, untuk bentang AB dan bentang BC itu kalau kita perkirakan dimensinya kebetulan hasilnya berbeda. Nah, sebaiknya kalau ini dalam satu struktur itu dipakai, sebenarnya tidak ada ketentuan yang pakem, tapi bisa kita asumsikan supaya seragam kita pakai bentang ABC ini tingginya sama gitu. Nah, kita ambil tinggi baloknya 400 supaya memenuhi yang bentang BC dan bentang AB. Jadi kalau kita ambil 400 itu bentang BC-nya terpenuhi ya, karena kebutuhannya 333, tapi kita pakai 400 jadi aman. Kemudian yang bentang AB juga sama, kebutuhannya 285, kita pakai 400. Untuk lebar baloknya, ketentuannya adalah sekitar untuk mendekati itu setengah H sampai dengan 0,75 H. Jadi kita ambil B-nya sebesar 250 mm. Kalau setengahnya kan 200. Jadi kita ambil 250 supaya di tengah-tengah di antara 0,5 dan 0,75. Kemudian untuk analisis beban, untuk beban matinya berat jenis beton 24 kN per meter kubik, berat sendiri baloknya itu kita hitung penampangnya kan 0,25 dikalikan 0,4. Kemudian dikali 24, yaitu berat volume beton. Nah, dari sini ketemu 2,4 kN per meter panjang baloknya.
Kemudian beban plat dan finishing sebagaimana diketahui di soal 19,44 kN per meter. Kemudian jadi totalnya beban mati DL itu adalah jumlah dari 2,4 dan 19,44. Ketemu 21,84 kN meter. Beban hidupnya di soal sudah ditetapkan sebesar 26 kN per meter. Nah, untuk menghitung ultimate kita perlu beban terfaktor ya. Jadi ada kombinasi beban, kita ambil yang 1,2 DL ditambah 1,6 LL. 1,2 dikali DL ditambah 1,6 kali LL. Ketemunya 67,808 kN per meter. Lakukan analisis struktur untuk mendapatkan reaksi tumpuan. Jadi di sini kita mendapatkan reaksi tumpuan B sebesar 332,2592 dan untuk reaksi tumpuan C 142,3968. Shear force sama dengan 0 itu ditentukan ketemu di 2,1 dari C. Kemudian momen yang ada di B, momen yang ada di titik B, itu kalau dihitung ketemunya 135,616. Nilainya negatif karena dia di tumpuan ya, dan balok menerus. Jadi kalau balok menerus dan di tumpuan dia posisinya momen negatif. Kemudian momen di titik D atau di daerah yang kita ambillah katakanlah ini posisi momen maksimum positifnya, itu ketemu 149,517 kN meter. Tinjauan yang pertama dilakukan tinjauan pada kondisi regangan seimbang. Betonnya mempunyai FC 25 MPa, jadi beta satunya bisa kita ambil 0,85. Kemudian baja dengan FY 390 MPa dan elastisitas 200 MPa, maka epsilon Y-nya atau regangan lelehnya adalah 0,00195. Ini bisa dihitung dari FY per ES. Dimensi balok yang sudah ditetapkan di awal yaitu B-nya 250 dan hanya 400. Dari sini kita tetapkan detailingnya, lindungan baloknya, lindungan betonnya atau konkret covernya 40 mili, DS aksennya 60 mili, kemudian diameter sengkang 10 dan diameter tulangan 19. Diperkirakan akan digunakan 2 lapis tulangan D19. Karena ini sifatnya desain adalah merencanakan, jadi kita perkirakan dulu. Diperkirakan akan digunakan 2 lapis tulangan D19 dengan jarak bersih 25 mm, sehingga DS-nya adalah 40 plus 10 plus 19 plus 25 per 2. Ketemunya 81,5 nih ya, DS di sini. Jadi tinggi efektifnya adalah sama dengan H dikurangi DS, 400 dikurangi 81,5, ketemu 318,5. DT-nya 400 dikurangi 40 kurangi 10 kurangi 19 per 2. Jadi bedanya DT dengan DS, kalau DT adalah sampai ke lapis terluar. Ketemunya 340,5 mm. Kalau DS tadi adalah sampai ke titik berat tulangan. Dari sini kita bisa menghitung CB sama dengan 0,003 dibagi 0,003 plus 0,0195 dikalikan dengan nilai D, atau 318,5. Ketemulah 193,030 mm. Diasumsikan akan digunakan 2 lapis tulangan tarik, jadi epsilon CCL-nya kita dekati, ketemunya 0,002292. Pendekatan untuk AS maksimum 0,3643 kali beta 1 kali FC aksen kali FY kali B kali D, ketemulah 1580,531 mm persegi. Dengan AS sama dengan AS max dihitung MN1. Kemudian dari sini MN1-nya dapat dihitung dari AS max yang sama dengan AS tadi dikalikan dengan FY. Sama dengan 0,85 kali 25 FC aksennya dikalikan A kalikan B-nya 250. Dari sini ketemu A sama dengan 116,0296 mm. MN1-nya bisa dihitung menjadi 160,565 kN meter. Tulangan minimum ada 2 macam cara penghitungan. Jadi yang pertama ketemu 255,208, kemudian yang AS-2 ketemu 285,833 mm persegi. Kita ambil AS- yang paling besar.
AS min yang paling besar adalah yang AS min 2. Kita ambil sebesar 285,833 mm persegi.